Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam tetap lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar hari ini semuanya, teman-teman? Ya, baik, Bu. Alhamdulillah baiknya. Artinya anak-anak di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berjumpa secara offline ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, Ibu terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu teman-teman semua untuk melaksanakan bimbingan kelompok kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Di sini siapa yang bisa memimpin doa, dipersilakan. Yo, siapa? Bang Irfan atau Bang Ali yang bisa untuk cowoknya? Saya aja, Bu. Oh, baik. Silakan Mas Irfan. Baik, teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita memulai dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Anggi. Baik, terima kasih Mas Irfan sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi dan kegiatan kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan kebermanfaatan dari kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Belum, Bu. Belum pernah sama sekali? Belum, Bu. Atau teman-teman pernah mendengar bimbingan kelompok? Pernah dengar? Belum, Bu. Mas Irfan, pernah dengar bimbingan kelompok? Belum ya? Oke. Amel, pernah dengar dengan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya? Oke, baik. Berarti kelas ini belum pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan juga belum tahu apa arti dari bimbingan kelompok. Mari sama-sama kita membahas secara bersama ya. Nah, kita lihat dulu menurut teman-teman, bimbingan itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Yang jawabnya Enggak, Bu. enggak ya? Coba satu saja, ada yang tahu apa itu bimbingan? Ya, Bu, suatu Apa? Suatu apa, Mas Ali? suatu Bimbingan. Kita kayak merasa bimbing. Ayo apa?
Ya, kayak suatu bantuan ya, kayak pemberian. Nah, sekarang apa itu kelompok? Teman-teman ada yang tahu? Ya. Kelompok adalah kumpulan beberapa individu yang memiliki tujuan yang sama. Nah, ya, suatu kumpulan kelompok individu ya, suatu kumpulan orang-orang ya. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Pada dasarnya hampir sama dengan konseling kelompok ya, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda yang dari topik bahasannya. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok seperti sekarang ya. Kita dalam keadaan duduk bersama secara daring, walaupun kita tidak bisa secara langsung, tapi kita telah melaksanakannya secara daring. Jadi suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan kelompok, di mana kita memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, masalah yang kita bahas dalam bimbingan kelompok kita yang hari ini adalah masalah umum, yaitu masalah yang ada di sekitar kita, masalah yang perlu kita bahas dalam sebuah kelompok. Bisa dipahami teman-teman apa itu bimbingan kelompok? Bisa, Bu. Baik, jadi bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok dalam suasana melingkar. Nah, sekarang kan kita secara virtual ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang mana kita membahas masalah umum yang ada di sekitar kita. Nah, berdasarkan dari pengertian yang Ibu jelaskan tadi, menurut teman-teman, apa tujuan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Ada yang tahu tujuannya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke. Baik. Nah, tujuan yang kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini adalah diperolehnya informasi baru, pengetahuan baru, diperolehnya wawasan baru, dari teman-teman yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadi tidak ikhlas menjadi ikhlas, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Maksudnya, jadi tujuan yang pertama diperolehnya ialah informasi baru atau juga disebut dengan WPKNS, yaitu wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Yang kedua, tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok yaitu untuk mengembangkan diri pribadi. Maksudnya, untuk melatih bicara teman-teman nih di depan umum. Seperti menyampaikan pendapat untuk melatih teman-teman memperoleh ide atau gagasannya. Tujuan berikutnya yaitu untuk melatih teman-teman memasukkan kritikan, artinya kritikan itu untuk membangun. Dan berikutnya berbagai pengalaman. Nah, nanti mungkin ada topik yang akan kita bahas, nanti itu menyangkut pengalaman pribadi kita yang pernah
kita rasakan. Kemudian kita share kepada teman-teman kita di kelompok ini. Artinya kita sudah berbagi pengalaman. Nah, berikutnya tujuan kegiatan bimbing kelompok untuk menghargai orang lain. Untuk menghargai orang lain ketika nanti ada teman-teman mengumumkakan pendapat, ide, atau kritik, kita akan tetap menghargai hasil dan pendapat teman yang dikemukakan. Selanjutnya, untuk melatih berkomunikasi dan berinteraksi. Dan yang terakhir, tujuan dari bimbingan kelompok yaitu tentunya mengentaskan masalah atau topik yang akan sudah kita tentukan. Nah, ini beberapa tujuan dari bimbingan kelompok. Bisa dipahami teman-teman dari tujuan bimbingan kelompok? Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian tujuan yang sudah kita pahami, nanti di dalam kegiatan memang kita memiliki beberapa fungsi. Bahwasannya diharapkan nanti teman-teman memahami materi yang Ibu berikan, yang kita bahas secara bersama-sama. Kita berupaya untuk mencegah dan apa yang sudah kita bahas di topik, kemudian kita mengentaskan apa yang terjadi nantinya di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya berkenaan dengan topik yang kita bahas. Adapun teknik dalam pelaksanaan bimbingan kelompok seperti ini, walaupun kita daring nih, tapi kita sudah melaksanakannya kegiatan bimbingan kelompok secara melingkar. Anggap aja melingkar ya. Walaupun kita secara virtual, kita secara melingkar. Artinya, cara pelaksanaannya seperti ini. Duduk melingkar. Dengan saling menatap sama lain, saling berkomunikasi, dan juga saling berinteraksi. Nah, kemudian, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita membahas secara umum. Artinya, masalah yang ada di sekitar kita, topik yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi viral-viralnya, yang lagi tren-trennya. Nah, seperti yang lagi terkininya, akan kita bahas secara mendalam dan secara tuntas. Oke, jadi itu teknik dalam bimbingan kelompok ya. Kita duduk melingkar, yaitu duduk secara virtual. Kemudian ada topik, kemudian teman-teman nanti mengemukakan topik kita tentukan, kita bahas. Nah, itu teknik dari pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kemudian dalam kegiatan bimbingan kelompok, Ibu ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sangat luar biasa sekali untuk kesempatannya melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita, dan Ibu harap secara sukarela menyampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan tadi gucup ya untuk Mas Irfan sudah mau memimpin doa kita. Artinya Mas Irfan sudah sukarela ya. Artinya di sini mempunyai asas kesukarelaan. Teman-teman sudah mampu mulai mengungkapkan, mengaplikasikan apa itu kesukarelaan. Ibu berharap nanti teman-teman tidak usah takut, tidak usah ragu. Kalau sudah sukarela,
Artinya kita secara tidak langsung bisa mengemukakan apa yang kita rasakan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena Ibu berharap dengan adanya keterbukaan, kalian itu akan membantu kita mencari solusinya dari permasalahan yang nanti yang akan kita bahas bersama, yaitu dinamakan asas keterbukaan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Kalian mau meluapkan masalah masing-masing, unek-uneknya di dalam kegiatan kelompok hari ini, dipersilakan. Nanti kalian bimbingan kelompok kita membahas masalah yang sedang tren-trennya, masalah yang kita rasa itu adalah masalah yang sangat penting kita bahas, yaitu masalah terkini yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh orang-orang. Maka kita melaksanakannya. Tetapi masalahnya yang terkini ya, tidak boleh masalah yang expired. Dan apabila teman-teman ingin mengemukakan pendapat, memberikan masukan, kritikan, dengan mengacungkan tangan ya. Nah, kan sekarang kita sedang virtual. Boleh kalian memencet mikrofonnya ya. Yang ada di laptop atau di handphone kalian masing-masing kalau ingin mengajukan pertanyaan. Dan nantinya apabila ada informasi dari data keterangan yang kita peroleh dari kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, di mana informasi itu tidak boleh kita share ke teman-teman atau ke masyarakat luar kelompok lain. Maka kita juga menjaga kerahasiaannya. Baik, ada pertanyaan dengan asas? Ada, Bu. Mau nanya dong, Bu, boleh? Nanya apa, Mbak Dea? Jadi gini, Bu, misalkan kalau kita sesama kelompoknya dan ternyata kelompok itu belum kita percaya, apakah kita tetap bisa melanjutkan bimbingan kelompok tersebut? Terima kasih, Bu. Untuk itu, Ibu coba jawab ya. Bisa Mbak Dea, karena kita kan juga di situ ada asas ya. Jadi ya kita percaya aja dengan asas yang kita ucapkan yang tadi barang-barang, mau itu dianya mau ngebuka atau enggak, itu ya itu emang haknya dia, berarti dia melanggar dari asas yang kita sudah sepakati tadi ya. Sudah cukup Mbak Dea? Oke, Bu, cukup. Terima kasih. Baik. Oke ya. Dan tidak lupa Ibu berharap dalam kelompok kita hari ini secara aktif mengemukakan pendapatnya. Jadi Ibu berharap kita sama-sama gotong royong, sama-sama membahas permasalahan yang sudah kita tentukan dalam kelompok ini. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Tidak ada, Bu. Cukup ya berarti ya. Sudah sampai dengan asas, rasanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Anggita Sujarti, bisa dipanggil Ibu Anggita atau Ibu Anggi. Ibu sekarang masih kuliah di semester 4 di salah satu Universitas Indah Prasta
di bagian bimbingan konseling. Ibu juga mempunyai keluarga kecil dan mempunyai anak 1. Ibu tinggal di Jakarta Selatan dan hobi ibu traveling dan kulineran. Baik, selanjutnya siapa di sini yang akan memperkenalkan atau mau dipanggil satu-satu, bisa menyebutkan nama, alamat, dan hobi. Ayo di selanjutnya. Apa untuk pertama Mas Irfan? Iya, boleh Bu. Iya, baik Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kamil. Saya tinggal di Cibinong, Bogor. Dan hobi saya sama kayaknya sama Ibu tadi ya. Hobi saya jajan Bu, kulineran. Mantap. Baik, selanjutnya yaitu Mas Ali, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ali, tinggal di Jakarta Selatan, di Kalibata. Untuk hobi saya adalah bekerja. Bekerja ya? Keras ya, Mas? Iya. Bulan ya? Oke. Baik, selanjutnya perkenalan yaitu oleh Mbak Dea. Ayo Mbak Dea, dipersilakan. Mbak Dea. Baik, selanjutnya Mbak Dea mungkin sinyalnya lagi hilang-hilangan ya. Baik, selanjutnya yaitu dipersilakan untuk Mbak Putri Rahma Utami. Namanya Putri. Citayam, Kampung Panjang. Hobinya apa, Mbak? Mbak? Masak. Masak jadi koki ya. Hebat. Baik, terima kasih Mbak Putri. Baik, selanjutnya perkenalan yaitu Mbak Amel, dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Amelia, tinggalnya di Citayam, hobinya travel, Bu. Kita sehati ya. Oke, terima kasih Mbak Amel. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri Mbak Dia, ayo. Mbak Dia, ayo. Saya Ayu, rumah saya di Citayam. Hobi saya belajar, Bu. Ajarin anak. Belajar ya? Enggak bosan? Belajar, Bu. Oke, baik, bagus itu Enggak, kok. Bosan nggak ada, belajar nggak ada yang bosan ya. Baik, selanjutnya yaitu diperkenalkan. Terima kasih Mbak Ayu, diperkenalkan selanjutnya Mbak Astuti, baik, dipersilakan. Nah, mana? Baik, dalam permasalahan umum kita membahas perbincangan yang lagi tren-trennya masa kini. Apa anak-anak sudah siap untuk kita lanjut dalam pembahasan bimbingan kelompok kita hari ini? Siap, Bu. Ya. Nah, di dalam bimbingan kelompok terdapat 2 jenis topik. Apa saja? Ada yang tahu? Udah, Bu. Udah ya? Oke, baik. Yang pertama yaitu topik bebas dan yang kedua yaitu topik tugas. Nah, perbedaan dari topik bebas dan topik tugas adalah topik bebas adalah suatu topik yang dikemukakan
kemukakan secara bebas oleh anggota kelompok. Sedangkan topik tugas adalah topik atau bahasan yang diberikan oleh pembimbing atau pemimpin kelompok. Sekarang Ibu mau nanya, kita sekarang mau pakai topik tugas atau topik bebas? Apa mau dari topik dari Ibu? Dari wajah. Oke, baik. Aja. Dari Ibu saja ya? Iya, Bu. Oke. Baik, topik dari Ibu yaitu kenakalan remaja. Ibu akan membahas tentang kenakalan remaja. Menurut kalian, yang kalian pahami, yang kalian tahu, apa itu sih kenakalan remaja? Tahu. Ya, oke. Kita akan membahas topik yang sudah kita sama-sama sepakati ya. Topik kenakalan remaja. Topik yang kita bahas hari ini kenakalan remaja. Kenapa kita harus perlu membahas topik permasalahan remaja ini? Karena kita biar tidak salah memilih pergaulan atau memilih teman supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang. Apalagi zaman sekarang banyak sekali anak-anak muda yang gampang dan mudah sekali terjerumus dalam kenakalan remaja. Sepertinya seperti sekali ya. Sebelum memasuki materi pada hari ini, Ibu mau mengadakan ice breaking ya. Supaya pembelajaran hari ini lebih rileks ya. Ice breakingnya yaitu dengan kata bos berkata. Maksudnya kalau Ibu bilang bos berkata pegang hidung, berarti pegang hidung ya. Kalau misalnya pegang jidat, berarti nggak usah dilakuin ya, nggak usah pegang jidat ya. Jadi ada katanya bos berkata. Baik, dimohon untuk on cam-nya ya. Kita mulai ice breaking dulu supaya kita lebih rileks. Ya, bos berkata, pegang alis. Bos berkata, pegang kuping. Nah lo. Pegang hidung. Bang Irma. Oke. Masya Allah, aktif sekali. Kelompok yang hari ini, alhamdulillah setelah melaksanakan ice breaking tadi, teman-teman tambah kompak ya. Baik, sekarang kita lanjuti. Ibu akan membahas tentang kenakalan remaja. Di sini ada yang tahu contoh dari kenakalan remaja itu apa saja? Tawuran, Bu. Ya, terus apa lagi? Ngerokok. Ya, betul. Pacaran, Bu. Ya, betul. Apalagi itu ya, banyak sekali ya. Pacaran, Bu. Mas Irfan pacaran, Bu. Sama siapa nih Mas Irfan? Sama Mbak Dea ya? Iya, Bu. Oke, baik kita lanjut ya untuk materi hari ini, yaitu kenakalan remaja. Masa remaja adalah masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Seseorang manusia dikatakan remaja jika sudah menginjak usia 17 tahun. Dan dalam usia ini, seorang manusia mengalami masa yang dimana masa pubertas, masa ingin tahunya. Biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Muncul berbagai gejolak
emosi, dan banyak timbul masalah, baik dalam keluarga maupun lingkungan keluarga. Bentuk kenakalan remaja itu banyak sekali ya, diantaranya seperti narkoba, free sex, tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain. Kenakalan remaja banyak sekali dilakukan oleh mereka yang gagal pergaulan bebas dalam membangun emosi jiwanya. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal yang baru yang masuk ke dalam dirinya, yang menimbulkan sikap yang tidak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja bisa disebut dengan konflik yang terselesaikan dengan baik pada masa yang belum terselesaikan dengan baik pada masa anak-anak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau yang dibahas dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Sedangkan menurut Santrop, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindak kriminal. Kenakalan remaja juga disebabkan oleh faktor, dan terdapat itu dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu seperti kritis identitas. Maksud dari kritis identitas yaitu perubahan dan sosiologi pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, kebutuhan perasaan akan konsistensi dalam kehidupan. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang keduanya yaitu kontrol diri yang lemah. Maksudnya, remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama disebabkan oleh keluarga dan perceraian orang tua. Mohon sebentar ya, ditunggu sebentar, ada kendala. Mohon maaf ya, tadi laptopnya
Nah, itu dilanjut ya, faktor eksternal. Yang pertama, keluarga dan penceraian orang tua. Maksudnya itu tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun bisa, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap ekstensi anak. Bisa menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua yaitu teman sebaya yang kurang buruk. Nah, makanya di sini kita tuh harus hati-hati untuk mencari teman supaya kita tidak terjerumus dalam salah pergaulan. Dan yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya bersosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial. Contoh perilaku yang ditampilkan orang tua yaitu seperti modeling di rumah terhadap perilaku yang dinilai-nilai antisosial. Dan di sini ada cara mengatasi kenakalan remaja. Apa aja sih cara mengatasi kenakalan remaja? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak ya? Belum, Belum ya? Bu, belum tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan cara untuk mengatasi kenakalan remaja itu perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Karena dengan adanya rasa kasih sayang dari orang tua, maka anak-anak akan merasa diperhatikan dan dibimbing. Dan kasih sayang orang tua itu akan mudah mengontrol remajanya jika mulai melakukan kenakalan. Selanjutnya, pengawasan hanya perlu intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lain. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, karena di sanalah tempat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah. Dan yang terakhir, perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini, seperti beribadah dan mengunjung tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaan. Baik, di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ya? Baik, Ibu simpulkan ya untuk materi hari ini ya. Jadi kesimpulannya, kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri dan orang-orang sekitarnya. Faktor-faktor melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua. Minimnya pemahaman tentang keagamaan, berpengaruh dari lingkungan sekitar dan berpengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebaya. Dan tempat pendidikan untuk menanggulanginya, remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya. Dengan baik juga mereka juga berhasil memperbaikan dirinya sebelum gagal pada tahap ini. Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya merupakan hal-hal yang bisa dilakukan juga mampu mengatasi kenakalan remaja. Baik, itu ya
kesimpulan dari kenakalan remaja. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, sepertinya yang sudah Ibu jelaskan hari ini sudah cukup jelas ya. Jelas, Bu. Sudah Bu jelas. Baik, sebelum kita akhiri materi hari ini, Ibu meminta ya, apa pesan dan harapan kalian apa saja setelah pesan-pesan dan harapan kalian yang telah mengikuti melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Boleh perwakilan dan juga boleh semuanya. Baik, siapa yang duluan yang mau menyampaikan pesan dan pesan? Perwakilan aja, Bu. Baik, siapa yang mau? Mas Irfan. Bang Irfan? Sepertinya Kak Dea, Bu. Kak Dea? Pak Irfan boleh, Pak Irfan. Kak Irfan? Kak Dea. Apa Mbak Aduh, Putri Rahma Utami atau Mbak Amel, Mas Ali atau siapa? Ayo. Baik, saya akan memberikan kesan terhadap materi pada hari ini. Kesannya kita dapat belajar tentang bimbingan kelompok. Ini sangatlah bagus karena setiap orang yang kita berkumpul atau pasti ada aja yang meminta bimbingan atau saran. Gitu aja sih Bu untuk kesannya. Untuk pesannya semoga Ibu bisa sehat terus dan bisa memberikan ilmu lagi yang bermanfaat. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Ali atas kesan dan pesannya. Apakah kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini dilanjutkan di minggu depan untuk membahas topik-topik yang belum kita bahas hari ini? Baik Bu, sudah cukup Bu. cukup, Baik. Bu. Cukup ya? Oke. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga apa ya kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita sudahi hari ini, kita tutup dengan membaca doa ya. Baca doanya kita minta dipimpin oleh Mas Irfan ya. Baik, terima kasih Mas Irfan. Minta tolong ditutup doanya lagi. Baik teman-teman, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita, mari sama-sama kita mengucap doa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Irfan sudah memimpin doa kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya telah menyempatkan waktunya untuk bimbingan kelompok kita hari ini. Semoga kita bisa pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita sehari-harinya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya. Waalaikumsalam. Teman-teman. Masih kembali Bu. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Ya.